Halo teman-teman, selamat datang di channel Dice Review Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan pulau bernama La Palma yang memiliki keindahan sangat menarik, dan ada kapal kecil yang ada di sana, dan ada juga turis yang sedang menikmati masa-masa liburannya. Tidak mau melewati momennya, salah satu turis wanita yang mencoba menyebur ke dalam air tersebut. Dan mereka ini pun tenggelam oleh keindahan alam di sana. Dan seminggu berlalu, Sin berpindah ke keluarga yang berlibur ke pulau tersebut. Dan kita akan berkenalan dulu. Ada ayah yang kita sebut sebagai Fredrik, seorang ibu yang bernama Jennifer, dan kedua anaknya yang bernama Sarah dan juga Tobias. Dan di hari pertama liburannya, dan mereka pun bertemu dengan saudaranya di tempat hotel tersebut. Dan setelahnya mereka pun masuk ke kamar hotelnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan kini Sin berpindah ke kantor BMKG di dekat Pulau La Palma, dan ada seorang pria yang bernama Alvaro yang membaca koran, dan di situ tertulis berita kecelakaan kapal yang berisikan beberapa turis yang ada di sana. Dan ada dua jenazah yang memang belum diketahui penyebabnya, dan jenazah itu ada di rumah sakit untuk menjalankan sebuah otopsi. Dan di kantor BMKG juga ada seorang wanita yang mendapati hal janggal. Wanita ini kita sebut sebagai Mary, dan dia melihat salah satu alat ukur yang BMKG tempatkan di bawah gunung, dan ternyata tidak berfungsi. Mary dan temannya menuju ke lokasi untuk mengecek alat tersebut. Saat baru masuk ke gua, mereka ini melihat beberapa hal aneh seperti air yang menetes deras, kelelawar yang nampak belum lama mati. Dan setelahnya mereka melihat ternyata alatnya ini rusak karena terkena reruntuhan saat pria ke atas, dan terlihat sebuah retakan. Dan setelahnya mereka pun kembali ke kantor, dan pria gendut itu membaca sebuah data penelitian 20 tahun yang lalu, dan dari ilmuwan itu berteori bahwa jika gunung di Pulau La Palma mengalami erupsi, dan akan besar kemungkinan lereng gurun seluas 5 km akan jatuh ke dalam laut dan akan menyebabkan tsunami yang sangat besar dan luas 500 km. Lalu si Alvaro yang merupakan ketua BMKG penasaran dengan turis yang meninggal, dan dia segera datang ke rumah sakit, dan di sini berhasil mendapatkan fakta penyebab kematiannya itu adalah karbon dioksida. Dan luka dari si turis juga memperlihatkan seperti luka bakar yang menunjukkan seberapa panas air di sana pada saat itu. Kembali lagi ke keluarga Fredrik, nampak dia yang berjalan-jalan meninggalkan adiknya sendirian di kolam tersebut. Tak lama kemudian Fredrik pamit, dan karena tidak ada yang di dalam kolam, Fredrik juga berkeliling mencari Tobias. Dia juga bertemu dengan Sarah dan temannya untuk mencari. Ternyata Tobias ini ada di atas karang tepi pantai. Saat mereka menghampiri Tobias, ternyata inilah yang Tobias lihat.
Dan kembali lagi ke kantor BMKG, wanita yang masih penasaran dengan apa yang terjadi ini, dia juga terus mempelajari fenomena janggal yang ada di sana. Dia mendapatkan kesimpulan bahwa retakan yang dia lihat nampaknya adalah retakan yang berasal dari asal gunung. Untuk memastikannya, mereka berdua pergi ke pegunungan untuk melihatnya. Dan benar saja di sana terlihat sebuah retakan yang sangat panjang. Dan mereka juga langsung mengukur retakan itu menggunakan sebuah alat pengukur retakan yang bekerja dengan sistem sensor. Setelah terpasang alat, mereka menyadari sesuatu kalau sensor pengukuran ini terus melebar. Hal itu menunjukkan bahwa tanah itu sebenarnya sedang bergerak dengan sangat perlahan. Dan si pria langsung menelpon Alvaro untuk memberikan kabar, tapi di kantor Alvaro masih melihat dengan ada pergerakan gunung yang memang memungkinkan retakan itu akan mengeluarkan gas emisi. Dan Alvaro pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana agar menyelamatkan dirinya. Dan setelahnya terlihat wanita yang baru saja sadar berada di rumah sakit dengan keadaan yang untungnya memang baik-baik saja, tapi berbeda dengan teman prianya yang dalam keadaan koma. Mengetahui bencana akan segera datang, Mary pun langsung menelpon adiknya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Tapi adiknya yang sangat menyukai keindahan pulau itu pun tidak memperdulikan perkataan Mary. Mary meminta bertemu dengannya di rumah. Dan karena ini adalah hal yang memang bukan main-main. Dan setelahnya dia terlihat Alvaro yang menjemput Mary. Dan dia pun memberitahu tentang yang dia pakai ternyata memang bergerak sampai sekarang, walaupun pergerakannya sangat pelan, bahkan memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi hal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka juga menemui Menteri Komunikasi untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi. Di sana Alvaro meminta Menteri Komunikasi untuk segera melakukan perintah evakuasi kepada semua warga di dekat Pulau La Palma. Namun Bu Menteri malah menolaknya dan ngomel-ngomel karena jika perintah evakuasi dilaksanakan, maka akan terjadi kepanikan di semua lapisan masyarakat. Bisa jadi akan ada penjarahan, akan banyak kriminalisasi, kegaduhan, dan lain sebagainya. Menteri juga bersedia mengumumkan asal datanya itu adalah data valid dan tidak hoax. Dan Alvaro juga mengatakan hal ini. Hablamos de la naturaleza, no de matemáticas. You need to set up a meeting with the government. People could be in serious danger. Tapi tetap saja Bu Menteri tampak seperti mengabaikan informasi serius. Berpindah ke Patrick yang menikmati liburan bersama keluarganya. Hingga tiba di suatu siang terlihat Patrick yang sedang bersantai di kolam renang melihat sebuah letusan gunung. Dan setelah adanya letusan gunung dan satu pesawat yang terjatuh akibat menembus abu dari ledakan itu, terlihat Menteri Komunikasi baru menindaklanjuti peringatan dari Alvaro terkait evakuasi. Orang-orang penting di pemerintahan negara melakukan pertemuan online dengan Alvaro dan timnya. Pemerintah menjanjikan akan segera mempersiapkan baik
untuk ke masyarakat La Palma. Dan dengan hati-hati dia mengatakan mungkin sudah telat, tapi daripada tidak melakukan apapun, Alvaro meminta agar pemerintah fokus dan jangan berlanjut birokrasi dan beraksat sekarang juga. Dan dia pun memberikan telepon kepadanya dan memberitahu kabar buruk. Mary pun langsung pulang ke rumah. Dan saat Mary di rumah, dia melihat adiknya yang nampaknya sudah mendapatkan sebuah masalah dengan kepolisian karena sebotol minuman beralkohol. Dan dengan niat ingin membela adiknya, tanpa sengaja Mary langsung memukul si polisi. Akhirnya Mary pun dibawa ke kantor polisi dan mendapatkan tuduhan tindak kekerasan kepada petugas negara. Dan Mary juga harus menunggu di dalam sel sampai ada pengacara yang datang menjaminnya. Dan kini di sisi lain diperlihatkan di kantor pusat pemerintahan sedang mengadakan rapat dadakan dan kemungkinan bencana. Dan demi menghindari kepanikan pada masyarakat, diwajibkan semua orang dalam pemerintahan harus merahasiakan hal tersebut setidaknya sampai nanti pemberitahuan resmi dilakukan. Dan terlihat ada seorang pria yang bernama James yang berekspresi mencurigakan dan nampak akan melakukan sesuatu. Dan berpindah lagi kepadanya yang nampak senang-senang menikmati liburannya. Di hari itu mereka bersantai dan berenang di kolam hotel. Dan tiba-tiba Jennifer mendapatkan telepon dari orang pemerintahan yang bernama James. Dan ternyata James ini adalah kakak dari Jennifer. Karena Jennifer ini adalah adiknya, James pun memberitahunya secara diam-diam agar Jennifer dan keluarganya ini bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. James juga memberikan informasi akibat kecelakaan pesawat. Bandara ini telah ditutup, tapi ada satu bandara yang akan melakukan penerbangan terakhirnya. Bandara itu yang bernama Tenerife, dan untuk ke sana Jennifer harus menaiki sebuah kapal feri kecil yang akan berangkat 20 menit lagi dari pelabuhan. Kan komme en tsunami. 20 minutter, den må nok komme. Kini Jennifer dan keluarga pun berkemas dan akan segera ke pelabuhan itu untuk menaiki kapal. Saat mereka menunggu taksi, ternyata tidak terlihat satupun taksi di sana. Melihat sisa waktu yang tidak mungkin cukup, Frederick yang melihat sebuah mobil terparkir dengan kunci di dalamnya nekat membawa mobil itu. Dan dia menyetir ke pelabuhan dengan panik karena dikejar oleh yang punya mobil. Akhirnya dia pun berhasil sampai ke pelabuhan, tapi saat sudah sampai di pelabuhan, hal itu pun terjadi. Setelahnya Frederick yang tertinggalnya mencari cara lain, dia mencoba menyewa sebuah kapal untuk hal tersebut, tapi di sini Tenerife ini terlalu jauh dan ada prosedur yang harus ditaati. Frederick pun terus membujuknya, tapi tetap saja tidak diizinkan. Dan berbunyilah alarm bencana yang ada di sana, dan terlihat sebuah letusan gunung, dan semua warga pun dianjurkan pergi ke Tenerife dan menaiki pesawat. Dan dengan sedikit berebut tempat, Frederick juga mendapatkan tempat di kapal kecil, tapi saat akan segera berangkat, dan di sini ibu-ibu yang membawa bayi memohon pertolongan untuk naik ke perahu itu. Dan dengan semua orang yang berpura-pura tidak mendengarkan ibu dan seorang bayi itu, Frederick pun melakukan hal ini.
Lalu terlihat Frederick yang menyerah dan juga duduk di sebuah tempat di tengah kepanikan semua masyarakat. Di sini dia ingin menyelamatkan diri dan dia duduk di kantor polisi dan mengucapkan perpisahan. Dan tidak mau menyerah begitu saja, Sarah menelponnya dan memberitahukan bahwa Frederick ini masih tertinggal di La Palma. James pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mungkin hanya doa yang akan menyelamatkan Frederick di sana. Berpindah kepada Mary yang masih di dalam sel tersangka, terlihat adiknya yang mencuri sebuah kunci sel untuk menyelamatkan Mary di sana. Saat Mary sudah keluar, ada tahanan lain yang berwajah tidak enak dan juga meminta agar dilepaskan, dan Mary pun melepaskannya. Dan saat di luar ternyata keadaan sudah sangat parah. Dan di sini terlihat ada dia yang sudah di depan kantor polisi, dan di sini dia yang akan pergi ke dermaga. Frederick memberitahunya kalau sudah terlambat dan semua perahu sudah berangkat ke Tenerife, dan beruntungnya adik Mary ini mempunyai kabar baik. Dan dengan kembali mendapatkan harapan, Frederick pun kembali bersamanya dan segera menuju ke kapal. Dan di sini di saat yang bersamaan di kantor pemerintahan, James yang masih berusaha, yang memang orang-orang di Palma menyarankan kepada pimpinan menteri agar mendatangkan ahli peneliti gelombang untuk tsunami yang akan terjadi, dan pimpinan yang tidak menyetujui. Dan pemerintahan takut jika penghitung gelombang salah dalam penghitungan, dan orang-orang di sini memang tidak sesuai dan pemerintah ini akan disalahkan. Dan jadi lebih baik pemerintah diam dan bencana ada di La Palma dan jangan menambah bencana. Dan dari hati James yang berpikiran kalau setidaknya ada usaha menyelamatkan diri, daripada pasrah, dia pun mendatangkan ahli gelombang dan menyuruhnya menghitung secara cepat. Dan si ahli pun mempelajari peta dan lokasi gunung di La Palma, dan dengan perhitungan geografisnya, jika gunung itu jatuh ke lautan, maka akan terlihat arah tsunami, dan kemungkinan memang dia di gambaran sang ahli bahwa tsunami itu tidak akan terjadi. Tapi tsunami itu mempunyai dua arah yang mungkin akan bertabrakan, sehingga kemungkinannya akan merendahkan tsunami itu dan akan ada tempatnya. Dan di sini itu hanya kemungkinan, dan beberapa bukit di sana yang bukit itu akan mendapatkan polusi gas berbahaya dari ledakan gunung, dan gasnya akan terbawa oleh angin tsunami-nya. Ahli juga mengatakan ada kemungkinan 50-50 untuk selamat jika orang-orang bisa berhasil mencapai Bukit Kanaria yang di dekat Pulau La Palma. Bukit itu juga tidak terlalu tinggi dan masih sangat mungkin digapai. Mendapati data itu, James pun kembali kepada pimpinan dan menyarankan untuk mempublikasikan hasil dari hasil itu agar orang yang tidak kebagian pesawat bisa ke sana. Tapi pimpinan tidak mau ambil resiko dan mementingkan nama baik pemerintahan saja. Dan di sini akan menuju ke kapal. Dan Jennifer, Sarah, dan Tobias yang sudah berada di pintu masuk pesawat, namun dengan sangat menjengkelkan dan membuat kita emosi ya. Dan bisa-bisanya Sarah tidak mau pergi, dan yang merupakan
pasangan beloknya. Sarah juga memaksa akan masuk ke pesawat setelah berhasil menemukan pacarnya, dan dia sudah memperingatkan jika Sarah bisa menemukannya, Charlie pun tidak akan bisa masuk karena Charlie tidak mempunyai gelang untuk masuk ke pesawat. Dan dengan jengkelnya dia berkata kalau dia akan memberikan gelang jatah ayahnya, dan di sini ibunya juga mengizinkannya. Dan mungkin ibunya ini sudah pasrah karena melihat kemungkinannya Frederick tidak mungkin bisa sampai ke bandara. Saat sampai Sarah sudah pergi, terlihat semua orang di sini. Terlihat Jennifer yang panik karena Sarah tidak masuk ke dalam pesawat. Dan setelah lama menunggu dan pesawat yang terlihat akan berangkat karena tidak mungkin lebih lama menunggu orang-orang, Jennifer memilih turun dari pesawat. Yes, but you have to wait for my daughter. Yes. Jeg trodde jeg hadde mistet deg. Dan di kantor pemerintahan nampak banyak media pers yang akan mewawancarai tentang bagaimana negara akan menghadapi bencana ini. Dan saat pimpinan akan bersiap-siap memberikan berita kepada pers, dan dengan bodoh amat dia pun memang melangkah ke mimbar dan di sini memberitahu dan memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita kalau ada tempat aman di depan La Palma. Alle sammen, finnes en safe spot. Det er koordinatene. Lalu di sisi lain, di sini dia sudah sampai di daratan, dikagetkan dengan gempa dan letusan dari gunung. Hal itu juga memastikan kalau dia tidak akan bisa sampai ke pesawat, dan dia mendapati sebuah pesan dari James tentang lokasi aman itu. Saat dia mengeceknya, lokasinya ini tampak tidak jauh, tapi dia harus kembali naik perahu dan mungkin saja akan tertabrak tsunami karena gunung sudah longsor. Dan mau tidak mau dia mencoba usaha terakhirnya dan melakukan perjalanan tersebut. Dan kembali lagi ke bandara, ternyata Sarah sudah di dalam pesawat bersama pacarnya, dan naasnya Jennifer masih di luar mencarinya. Dan terlihat Sarah yang menelpon ibunya dan mengatakan kalau dia ini sudah ada di dalam pesawat, tapi karena gunung sudah longsor dan tsunami sudah terjadi dan hanya menunggu waktu tsunami sampai ke darat, pesawat itu pun akan terbang. Tapi di sisi lain, Jennifer juga membaca pesan dari James yang menyuruhnya ke tempat aman. Jennifer juga pergi ke sana bersama Tobias dan salah satu staf bandara. Terlihat Frederick yang berpacu dengan tsunami yang mengerikan di belakangnya, dan Jennifer yang menuju ke tempat aman pun, dan pesawat yang akan segera lepas landas. Tapi saat pesawat akan terbang, terjadilah retakan di aspal atau tanah lintasan pesawat itu, dan akhirnya pesawat itu juga tergerus oleh tsunami. Dan terlihat di sisi lain Frederick dan Mary yang selamat bersama orang-orang lain di sana. Terlihat Jennifer yang sudah selamat berada di sana. Lalu bagaimana keadaan Sarah dan pacarnya dalam pesawat yang tergerus tsunami? Mari kita cek bersama-sama. Ternyata Sarah dan pacarnya juga selamat dari ketidakmungkinan tersebut. Mungkin Tuhan juga ingin membuatnya hidup agar lebih banyak mengumpulkan dosa, atau mungkin Tuhan memberikannya waktu untuk taubat. Dan setelahnya Sarah pun ke titik lokasi aman untuk menemui keluarganya.
Dan dengan ending yang begitu membagongkan, dan di sini film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.